Hidup itu cerminan, ya. Cerminan. Apa yang kita alami di dunia ini itu sebenarnya cerminan atau korespondensi dari hati kita. Maka pelajaran yang sering saya sampaikan apa? Ada jagat ageng, jagat alit. Hidup itu kayak proyektor, ya. Kalau layar kehidupanmu itu gambarnya beruwet, berarti itu korespondensi dari hati, ya, referensi dari hati kita. Makanya ada jagat ageng, jagat alit. Jadi jagat ageng itu ya yang kita alami sekarang ini, itu cerminan dari apa yang ada dalam hati kita. Nah sekarang kalau mau merubah apa yang ada di dalam jagat besar, layar kehidupan kita, yang perlu dirubah mana? Hati kita dulu, ya. Suasana hati kita dulu. Kalau suasana hati kita sudah baik, nanti kehidupan di luar akan baik. Nah, hati ini bisa kita rubah, ya, ketika kita ada kedekatan dengan Tuhan. Maka dalam kondisi sesuntuk apapun, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengalami kedamaian nggak? Kedamaian. Tapi kalau dekatnya tenanan, ya, mendekat betul-betul. Jangan cuma mendekat tapi yang ono karepe, ya. Karena selama ini orang dekat Tuhan tuh, orang dekat ke Tuhan, mendekat ke Tuhan, itu karena dua hal selama ini, ya. Mergo diiming-imingi apa mergo diweden-wedeni gitu loh. Benar nggak selama ini, ya? Orang mendekat tuh ada maunya karena reward atau karena punishment. Itu nggak buat hatimu tenang. Nah, biasanya orang mendekat Tuhan ketika dalam kondisi sedang bermasalah. Yang terjadi apa? Menjerit. Ya walaupun udah berdoa tapi doanya jeritan. Jeritan, rintian, tangisan. Padahal tadi ini cerminan ini, walaupun kamu datang pada Tuhan tapi isinya jeritan. Nanti yang muncul di kehidupan lari kehidupan apa? Sama, jeritan. Semakin terpuruk. Nah, saya sering katakan, kenapa orang-orang yang bermasalah yang datang kepada kami, mereka sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kenapa gak ada jawaban? Karena ketika berdoa tadi, menjerit, merintih, pedih rasanya. Nah, yang muncul di layar kehidupan ya sama, karena Tuhan tidak melihat lambemu kan gitu. Tuhan melihat hatimu. Jadi datang pada Tuhan tapi dengan jeritan rintian, yaudah, gak akan berubah hidupnya. Maka saat-saat yang paling bagus tuh kalau mendekat Tuhan ketika hatimu bahagia. Ya, justru ketika hatimu bahagia itu mendekat Tuhan. Apa sing mbok karep iki terwujud gitu. Karena apa? Itu pancaran dari hatimu. Jadi seringkali orang terbalik, mendekat Tuhan ketika sedang merintih. Justru itu yang akan terjadi. Maka banyak orang yang sering kami temui, Pak, saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi hidupnya semakin terpuruk. Kenapa tadi? Karena yang muncul dalam hatinya jeritan dan rintian tadi. Kepedihan tadi gitu loh. Ya, diingat-ingat ya, Tuhan tidak melihat lambemu, tapi Tuhan melihat hatimu. Maka diusahakan kalau ketemu Tuhan itu dalam kondisi nyaman, bahagia, senang gitu loh, sukacita. Ya, bayangno kaya ketemu kekasihmu ya, ketemu pacarnya dia rasanya apa? Berbunga-bunga gitu kan. Berbunga-bunga, nyaman, bahagia kan itu. Sama katanya kita pengen menjadi kekasih Tuhan, ya. Menjadi kekasihnya. Ya udah, posisikan kalau mau ketemu Tuhan tuh seperti mau ketemu kekasih gitu loh. Bahagia, berbunga-bunga kan gitu. Tapi kalau ketemu Tuhan, macalah sebagai kekasihnya. Bahagia, nyaman, senyum. Ketemu kasihan Tuhan senyum ya. Nangis bahagia. Kekasih nggak perlu menerima, maka dapatnya hadiah. Hadiah itu sesuatu yang dia tidak diminta, tapi disediakan itu hadiah. Nah, kalau kita pengen sesuatu, misalnya kita pengen kaya, ya bertindaklah untuk menjadi kaya gitu loh. Ya, jadi harus ada tindakan. Contoh gini ya, kita lapar, kita butuh makan. Tetapi kita tahu lapar, tapi kita nggak mau makan. Kira-kira laparnya terselesaikan nggak? Nggak kan? Tetap aja lapar. Kenapa? Kita tidak mau bertindak. Sama kalau sekarang kita pengen kaya kan itu kan, semua pengen kaya tadi. Ya maka lakukan tindakan-tindakan untuk menuju kaya. Kemarin udah ada pelajaran ya, orang kaya itu selalu optimis, memandang sesuatu itu dengan optimis, selalu melihat peluang. Ya, peluang itu nempelnya uang. Jadi kalau ada peluang itu nempelnya uang itu ya. Ketika ada peluang datang itu, wah ini nempelnya uang kan gitu. Jadi selalu optimis. Bedanya apa? Orang optimis dengan orang pesimis. Kalau orang optimis itu selalu melihat kesempatan dalam setiap kesempitan. Tapi kalau orang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Ya, tahu bedanya ya. Jadi kalau orang optimis itu justru ketika ada masalah, itu dia bisa melihat peluang. Bahkan peluang-peluang yang sering muncul itu justru dimulai dari ketika ada masalah gitu. Contoh ya, kemarin pandemi, akhirnya banyak orang punya peluang apa? Jualan
masker, kemudian jualan online. Karena apa? Dia bukan melihat kesulitannya, bukan melihat masalahnya, tapi melihat kesempatan-kesempatan dari masalah itu. Justru kalau kita mau bertumbuh, itu justru kadang dimulai dari masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Saya masih ingat tahun 1998 ketika krisis moneter, itu kan banyak orang mengalami masalah. Tetapi justru saya melihat banyak pengusaha lahirnya di masa itu. Nah, banyak orang yang ngomong waktu itu, Pak, untung ada krisis moneter. Kalau nggak krisis moneter, waktu itu saya masih sampai sekarang masih jadi pegawai. Tapi dengan krisis moneter, dia kena PHK, akhirnya dia punya inisiatif untuk menjadi pengusaha. Nah, kalau tahu hukum ini, berarti kita gampang kalau mau kaya, bergaul dengan 5 orang kaya. Maka kita akan menjadi orang kaya yang nomor. Nah, sederhana kan? Nah, itulah hukum vibrasi. Jadi dengan siapa kita bergaul, nanti kita akan menjadi seperti mereka. Agar senengnya kumpul wong gandeng guyu ya sebagai alumni bahagia kan ya. Semesta sudah menyediakan, tapi kalau kita nggak aksi, nggak bergerak, ya nggak akan dapat gitu loh. Ya. Jadi aksi itu penting. Kalau kita pengen kaya ya kita beraksi, melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Kalau kita pengen sesuatu yang berubah ya lakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Itu hukum aksi. Tadi semesta sudah menyediakan, seperti tadi orang lapar tadi, sebetulnya sudah disediakan, dia bisa makan. Tapi karena dia nggak mau bergerak ke sana, ya udah, nggak akan kenyang kan itu kan. Ya, tentu jangan lihat masalah itu sebagai beban, tapi lihatlah masalah itu sebagai cara Tuhan untuk kita bisa melihat peluang-peluang yang ada. Nah, seringkali kita terlalu melihat ke masalah, akhirnya apa? Nggak bisa melihat peluang-peluang tadi. Jadi sebenarnya kan Tuhan itu sediakan beberapa pintu ya. Tapi ketika kita terlalu fokus ke masalah, akhirnya nggak bisa melihat pintu-pintu yang Tuhan telah sediakan tadi gitu loh. Kalau kamu pengen hasil yang berbeda, lakukan cara yang berbeda. Nah, seringkali itu banyak orang pengen hasil yang berbeda, tapi cara yang dilakukan sama. Kalau pengen sesuatu yang berbeda, lakukan cara yang berbeda. Getaran itu akan mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita. Dan kita pun juga bisa terpengaruh dengan getaran yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita mendeteksi ini auranya, getarannya kok nggak bagus, mending menghindar gitu loh. Mending menghindar. Kami pun sering merasakan ya kalau ketemu orang yang vibrasinya negatif, itu neng awak pegel-pegel. Ini para mentor nih kalau selesai ngelayani banyak orang, udah pegel-pegel gitu ya. Karena apa? Vibrasinya yang baru datang ini masih jelek-jelek. Itu kamu tuh sering pijetan tuh karena apa? Karena setiap hari kami tadi melayani tadi yang vibrasinya masih kurang baik ya. Yang vibrasinya belum baik ya itu kan. Tapi kami nanti akan menularkan tadi. Nanti ada hukum yang lain yang kita bisa menularkan, transformasi energi nanti ada nanti.